ada tatapan mendalam di matanya yang tampak seperti bintang di langit pada malam hari. Saat Suming bertemu pandang dengannya, suara ledakan langsung bergema di kepalanya dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, membiarkan kepala pengawal timur tenang bergerak maju dengan cepat. Begitu dia meninggalkan kendali Suming, dia berdiri di samping Elder of Tranquil East dengan wajah pucat. Ada ketakutan di matanya saat dia melihat Suming. Baiklah, Mosu, mulai sekarang dan seterusnya. Kamu adalah tamu kami di suku Timur Tenang. Fang Shen, berikan dia piringnya. Tetua dari Timur Tenang berkata dengan lesu dan mengalihkan pandangannya dari Suming. Suming tertegun, tapi tatapannya tetap tenang dan tenang. Saat Fang Shen memandang Mosu, pujian muncul di matanya. Ketika Suming membunuh Zhou Yue, dia hanya sedikit terkejut dengan kekuatan dalam pukulan itu. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Namun kecepatannya membuat Fang Shen tercengang. Dia bahkan tidak bisa melihat tubuh Suming dengan jelas. Tekanan yang datang dari satu jari itu membuat dia mengevaluasi kembali kekuatan tamu barunya. Saat dia mendengar kata-kata itu, Fang Shen tertawa riuh dan mengeluarkan piring dari dadanya. Piringnya benar-benar putih dan ada nomor di atasnya ke-15. Saat dia hendak menyerahkan piring itu kepada Suming, tetua dari timur tenang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Piring itu terbang ke arah si tetua dan dia mengambilnya. Nomor 15 dihapus dengan tangan kirinya dan dia mengukir nomor baru di piringnya. 3. Saat mereka melihat nomor tersebut, kilatan yang nyaris tidak terlihat muncul di mata pemimpin perang yang melampaui itu. Pemimpin suku Tranquilis hanya tersenyum, tetapi orang-orang di sekitar mereka, terutama kedua tamu itu, memandang Suming sekali lagi. Suming sedikit bingung, tapi dia punya firasat tentang apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang mau menjelaskan apapun kepadanya, dia tidak bertanya. Dia mengambil piring itu dari tangan Elder Tranquil East dan meletakkan piring itu di dadanya. Kakak Mo, silakan duduk di dalam lingkaran. Sekarang kami akan membuka terowongan Gunung Han dan mengirim kalian bertiga ke dalam, kata tetua dari timur tenang tanpa terburu-buru sambil menatap Suming. Gelar kerabat merupakan gelar yang diberikan kepada para tamu dalam suatu suku sebagai tanda keramahan. Suming melingkarkan tinjunya di telapak tangannya sebagai ucapan terima kasih dan berjalan ke dalam lingkaran. Kedua tamu itu segera berdiri dan mengatur diri mereka dengan Suming sebagai kepalanya. Mereka hanya duduk setelah Suming melakukannya. Ketiga temanku, kami bukan orang luar. Kindred Mo baru saja bergabung dengan suku Timur Tenang. Jadi ada beberapa hal yang harus dia ketahui. Fang Shen, beritahu dia. Tetua dari Tranquil East menutup matanya. Fang Shen mengangguk setuju dan mengalihkan pandangannya ke Suming dan yang lainnya. Ekspresinya sangat serius saat dia berbicara dengan nada rendah. Saudara Chun dan saudara Dongfang memiliki semacam pemahaman terhadap terowongan Gunung Han. Namun pengetahuan saudara MOU terhadap terowongan itu harusnya terbatas. Terowongan Gunung Han mengarah ke ngarai di bawah kota Gunung Han. Daerahnya cukup besar dan ada banyak segel yang kuat di dalamnya. Segel ini hanya akan melemah ketika kabut hari penciptaan abadi tiba. Berabad-abad yang lalu, kota Gunung Han adalah milik suku Gunung Han. Terowongan ini dibangun oleh suku Gunung Han dan ngarainya adalah makam leluhur Gunung Han. Kekuatan leluhur Gunung Han sungguh mengejutkan. Aku yakin kalian semua pasti sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Tertawalah sepuasnya, namun suku Timur Tenang pernah berafiliasi dengan suku Gunung Han. Kita sekarang mungkin adalah penguasa Gunung Han, namun kita belum menjelajahi makam leluhur sepenuhnya. Ini ada hubungannya dengan segel dan singkatnya waktu yang kita izinkan untuk masuk ke sana. Lebih penting lagi, penduduk di Timur Tenang, danau warna-warni, dan Pukyang terpengaruh oleh segel di dalam dan kekuatan kita dibatasi. Setiap kali kita masuk, hanya satu dari kita yang boleh masuk dari setiap suku. Jika kita berdua masuk, salah satu dari kita pasti mati di tempat. Namun jika orang luar yang tidak memiliki darah ketiga suku masuk, mereka tidak akan mempunyai batasan ini. Inilah alasan mengapa suku Timur Tenang menerima begitu banyak tamu. Selama bertahun-tahun, banyak tamu yang memasuki tempat itu. Ada yang meninggal, dan ada yang menemukan kebetulan bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hidup dan mati seseorang ditentukan oleh takdirnya. Sebagaimana langit menentukan apakah seseorang harus kaya atau miskin. Kalian semua adalah tamu di suku Timur. Tenang, kami menyediakan untuk kalian semua, dan kami juga memberi kalian kesempatan ini. Segala sesuatu yang kalian peroleh di dalam tidak akan kami ganggu. Tetapi ada dua aturan yang harus kalian patuhi. 1.
Kamu harus mendapatkan setidaknya 1 item dari daftar yang akan kami berikan kepadamu. Jika kamu dapat membawa lebih banyak, maka kami akan memberimu hadiah yang besar. Perkiraan lokasi item-item ini dicatat pada potongan bambu. Pilih sendiri. 1. Saat Fang Shen berbicara, orang-orang di sisinya mengeluarkan 3 potong bambu dan menyerahkannya kepada Su Ming dan 2 lainnya. 2. Lagi pula tempat ini adalah makam leluhur Gunung Han. Ada 2 segel di dalamnya. Salah satunya melemah karena kabut yang datang pada hari penciptaan abadi yang memungkinkan kalian semua memasuki tempat itu, tapi segel 2 terletak tepat di tengah ngarai. Dan ada makam di sana. Ada 3 menara di luar makam. Menara putih milik suku Timur Tenang. Kamu bisa pergi ke sana dan memasukkan semua cimu ke dalam menara. Kamu tidak perlu khawatir akan bahaya setelah memasukkan cimu. Begitu kamu melakukannya, kamu akan diserap ke dalam menara dan diangkut kembali. Suku Timur yang tenang tidak akan melakukan apapun yang merugikanmu. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang akan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Begitu kita melanggar peraturan, tidak ada yang mau membantu kita lagi. Hanya ada 2 peraturan. Selebihnya, segala sesuatu yang kamu peroleh dan kebetulan yang kamu peroleh terletak pada nasibmu. Aku dapat memberitahumu bahwa ada banyak barang pemakaman milik leluhur Gunung Han yang tersebar di ngarai. Bisa atau tidaknya kamu mendapatkannya tergantung pada keberuntunganmu, kata Fang Shen tegas dengan suara rendah. Kalian adalah kelompok orang ketiga yang akan memasuki ngarai. Dengan kesepakatan yang kami buat dengan 2 suku lainnya, kami hanya dapat mengirimkan 10 tamu ke dalam ngarai setiap kali kami membuka terowongan. Beberapa orang lagi akan memasuki tempat itu setelah kamu beberapa hari kemudian. Bahaya di ngarai tidak hanya berasal dari segel yang membatasi kekuatanmu, tapi juga dari 2 suku lainnya. Jaga dirimu baik-baik. Feng Shen menatap Su Ming. Dia mengangkat tangan kanannya, dan 3 bola cahaya lembut keluar dari lengan bajunya. Ada 3 kapal berserker yang mengambang di dalam bola cahaya itu. Salah satunya adalah ranting kering berwarna abu. Yang satu adalah sebilah tulang putih dengan banyak jiwa orang yang dirugikan, yang berteriak tanpa suara di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah cambuk hitam. Cambuk itu digulung menjadi satu dan tampak seperti ular berbisa. Suku Timur yang tenang akan menghadiahi semua orang yang memasuki terowongan Gunung Han. Ketiga benda ini mungkin hanya kapal berserker palsu, tapi kekuatan mereka luar biasa. Setelah kalian bertiga menentukan pilihan, kami akan membuka terowongan dan mengirim kalian ke dalam ngarai. Saat berbicara, Feng Shen melirik Su Ming sekali lagi. Topeng hitam di wajah Su Ming tidak memungkinkan siapapun melihat ekspresinya saat dia duduk di tempatnya. Mereka hanya bisa melihat tatapan dingin di matanya. 2 orang lain di sampingnya ragu sejenak sebelum lelaki tua itu tersenyum dan melingkarkan tangannya di telapak tangannya sebelum berkata, "Saudara Mo, silakan pilih dulu." "Benar, kakak Mo, silakan pilih dulu." Tamu lainnya, pria bermarga Chun, juga berbicara sambil tersenyum. "Jika itu masalahnya, terima kasih." Su Ming mengangkat tangan kanannya dan menangkap udara ke arah cambuk yang tampak seperti ular berbisa. Cambuk itu segera bergetar dan menyerang Su Ming, melingkari tangan kanannya saat mengeluarkan gelombang panas yang samar. Saat lelaki tua dan lelaki bernama Chun memilih kapal mereka, tetua dari timur tenang membuka matanya dan mengangkat tangannya sebelum membantingnya ke tanah. Di saat yang sama, orang lain melakukan hal yang sama. Bahkan kepala pengawal Timur Tenang yang semakin takut pada Su Ming kembali ke posnya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum membanting tangannya ke tanah. Begitu semua orang menekankan tangan mereka ke tanah, seluruh gunung segera bergetar dan hembusan kabut putih keluar. Dalam sekejap, panggung di puncak gunung sudah terkepung. Ketika Su Ming memfokuskan pandangannya pada kabut putih, dia melihat kabut itu dengan cepat berkumpul sebelum seikat besar kabut itu tiba-tiba berubah menjadi patung raksasa. Dewa Berserker. Patung Dewa Berserker tingginya sekitar 1000 kaki dan melayang di udara. Itu bukan berbentuk manusia, tapi seekor banteng raksasa. Di tanduknya ada 2 buah lonceng. Salah satunya berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Saat benda itu terwujud dan bergerak, bunyi lonceng bergema di udara. Saat banteng putih muncul, anggota suku-suku Timur Tenang berlutut di tanah dan menyembah banteng di langit. Suara gumaman juga menyebar di udara. Changlan berlutut dengan 1 kaki di tanah di antara kerumunan ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap banteng putih itu. Dia tahu bahwa ini adalah salah satu dari 4 patung dewa berserker dari suku mereka. Banteng surga. Bahkan jika dia telah menjadi murid klan langit pembekuan,
dan melihat banyak patung dewa berserker di suku besar langit pembekuan. Dia tetap menghormati patung-patung di dalam sukunya sendiri. Namun pada saat itu, selain rasa hormatnya terhadap patung dewa berserker ini, ia juga memiliki perasaan rumit dan menyedihkan terhadap Suming saat melihatnya melakukan ritual di puncak gunung. Kamu lupa ingatanmu sendiri, atau mungkin seseorang menghapusnya. Sebuah getaran menjalar ke seluruh tubuh Changlan. Dia ingat apa yang dilihatnya, dan wajahnya menjadi pucat sekali lagi. Bukan hanya masyarakat suku Timur Tenang yang berada di gunung yang beribadah. Seluruh masyarakat dari berbagai pegunungan milik suku-suku di wilayah suku Timur Tenang berjalan menuju banteng tersebut dan memujanya. Heaven Bull raksasa mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit. Cahaya yang kuat segera muncul di puncak gunung tempat Elder Tranquil East dan yang lainnya berada. Cahaya itu bertahan selama beberapa tarikan napas sebelum perlahan menghilang. Suming dan dua orang lainnya menghilang bersamanya. Setelah beberapa lama, Heaven Bull kembali menjadi segumpal kabut putih, menghilang ke udara, dan semuanya kembali normal. Di atas panggung di puncak gunung, 7 orang, termasuk Elder dari Tranquil East, mengangkat tangan mereka dan tetap diam. Beberapa saat berlalu sebelum tetua Tranquil East yang berambut putih berbicara dengan suara serak. Aku tahu apa yang kalian curigai. Orang bernama Mosu ini membunuh Zhou Yue dengan kekuatan kapal berserker di dalam dirinya. Hingga akhir, aku tidak merasa bahwa dia menggunakan batu roh apapun. Seharusnya dia tidak ada hubungannya dengan sisa-sisa Gunung Han. Selama dia tidak memiliki hubungan apapun dengan sisa-sisa Gunung Han, maka tidak apa-apa. Tapi kekuatan orang ini aneh. Dia belum melampaui, namun dia sudah memiliki kapal pengamuk asal. Seni pengendalian halus milik berserker di alam transendensi. Dan kecepatannya, orang yang berbicara adalah panglima pertempuran. Dia bingung dengan apa yang terjadi. Changlan pernah berkata bahwa orang ini mungkin telah mencapai alam transendensi sebelumnya. Namun karena kecelakaan tingkat kultivasinya turun, kata Fang Shen dengan tenang menyela kata-kata ketua pertempuran. Ketua pertempuran menatap Fang Shen sebelum dia terdiam. Penilaian Han Changzi sama dengan penilaianku, orang ini mungkin saja seperti yang dia katakan. Baiklah. Tidak peduli dari mana asalnya, selama dia tidak memiliki motif tersembunyi, kita bisa membiarkan dia tinggal. Kalian semua boleh pergi. Sekarang, tetua dari timur tenang berbicara tanpa tergesa-gesa. Tatapan matanya sangat dalam, seolah-olah ada emosi tersembunyi di dalamnya yang tidak diketahui orang lain. Orang-orang itu menurut dan pergi. Seseorang yang menarik perhatian Han Changzi selain dia, orang lain muncul. Aku penasaran, apakah Mosu ini akan sama menakjubkannya dengan dia? Selain itu, aku bisa merasakan kehadirannya dari Mosu ini. Elder dari Tranquil East berdiri sendirian di atas panggung dan bergumam ketika senyuman misterius muncul di bibirnya. Pada hari penciptaan abadi, kabut menutupi negeri Pagi Selatan. Itu paling tebal di tengah tanah Pagi Selatan dan akan menyebar keluar dari tempat itu. Kabut yang menyebar mungkin sedikit lebih tipis, namun tetap menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Kota Gunung Han diselimuti kabut. Mereka yang berdiri di puncak kota pegunungan dan melihat ke bawah tidak akan dapat melihat ngarai yang pernah terlihat. Mereka hanya akan melihat lautan kabut. Faktanya, jika mereka memandangi kabut dalam jangka waktu yang lama, mereka akan mendapat kesan yang salah bahwa mereka sedang menginjaknya. Tepat di bawah gunung kota Gunung Han, ada sebuah ruangan raksasa. Ruangan itu berukuran sekitar ribuan kaki, tapi hanya sedikit yang mengetahuinya. Tumpukan api unggun menyala samar-samar dan senyap di sekitar ruangan, dan tampak Sioliola akan terus menyala selamanya. Hal ini menyebabkan tempat itu berkedip-kedip dalam berbagai warna cahaya, memberikan kesan menakutkan pada ruangan itu. Selokan menutupi lantai, membentuk gambar melingkar raksasa. Gambar itu tampak agak rumit dan memiliki kesan kuno. Jelas sekali bahwa itu sudah ada sejak lama. Tempat itu sunyi. Selain suara retakan ringan yang berasal dari api yang menyala, tidak ada suara lain. 3 terowongan terlihat terhubung ke dinding ruangan. Tampak seperti 3 mulut hitam yang diam-diam menganga. Pada saat itu, cahaya putih tiba-tiba muncul pada gambar raksasa di tanah. Cahayanya menjadi lebih kuat dan dalam rentang beberapa tarikan napas, cahaya api di ruangan itu menyala. Seluruh ruangan telah diliputi cahaya putih. Setelah beberapa saat, ketika cahaya putih mencapai titik paling terang, 3 sosok manusia terlihat muncul saat mereka secara bertahap muncul di dalam cahaya. Ketika ketiga sosok itu muncul,
cahaya yang bersinar dari gambar itu memudar, menyebabkan ruangan itu kembali jatuh ke dalam kegelapan. Di antara ketiga sosok itu adalah seorang pria berusia 30-an. Pria ini adalah tamu dari suku Timur Tenang bernama Chun. Wajahnya pucat saat dia berlutut dan mulai terengah-engah, tapi tidak ada yang keluar. Namun masih terlihat jelas dari gemetar tubuhnya bahwa proses relokasi itu sangat mengerikan. Di sampingnya, meskipun tamu lama bernama Dong Feng mungkin tidak sedang terengah-engah, wajahnya juga pucat. Keringat terbentuk di dahinya, dan dia terhuyung beberapa langkah ke depan menuju batas gambar di tanah. Begitu dia melakukannya, dia langsung duduk bersila. Saat dia hendak memulihkan pernapasannya, dia melihat Suming. Suming berdiri di tengah gambar. Karena dia memakai topeng hitam, tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Pada saat itu, matanya terpejam sementara jantungnya berdebar kencang. Rona merah yang aneh muncul di wajahnya di bawah topeng. Secara kebetulan, dia membuka matanya pada saat yang sama. Lelaki tua itu memandang ke arahnya. Saat tatapan mereka bertemu, lelaki tua itu tercengang. Di matanya, Suming tetap menyendiri, sama sekali tidak terpengaruh oleh transportasi, seolah dia tidak menderita selama proses relokasi. "Tolong pulihkan pernapasanmu, aku akan melindungimu," kata Suming dengan tenang. Orang tua itu segera memaksakan senyum dan setelah mengangguk ke arah Suming, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Pria bernama Bapaha. Pria bernama Chun itu juga berjuang ke sisi lelaki tua itu dengan celana kasar dan tersenyum tipis sebelum mulai memulihkan pernapasannya. Suming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia keluar dari gambar di tanah dan berhenti tidak terlalu jauh dari kedua temannya. Pandangan termenung muncul di matanya saat dia mengamati gambar di tanah. Gambarannya sangat rumit, menyebabkan orang yang melihatnya merasa bingung. "Kamu, kekuatanmu sungguh luar biasa hingga mampu menahan tekanan relokasi. Aku terkesan. Terima kasih telah melindungi kami." Gambar itu diukir oleh anggota suku-suku Gunung Han atas kehendak nenek moyang Gunung Han. Hanya sedikit orang yang mengetahui detail fungsinya. Setelah ketiga suku tersebut menaklukkan kota Gunung Han, mereka menggunakan kekuatan patung dewa berserker mereka untuk memodifikasinya, sehingga menjadi lingkaran relokasi ketika segel di tempat tersembunyi menjadi lebih lemah pada hari penciptaan abadi. Lelaki tua itu menjelaskan setelah membuka matanya. "Sama-sama, karena kita di sini, kita harus saling menjaga satu sama lain. Aku baru saja menjadi tamu Tranquil East dan ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Aku perlu menyusahkan kalian berdua untuk menjelaskan semuanya kepadaku." Suming mengalihkan pandangannya dari gambar di tanah dan menatap lelaki tua itu. Orang tua itu memandang pria bernama Chun di sampingnya. Ketika dia melihat bahwa dia masih memulihkan pernapasannya dan tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat, dia melingkarkan tinjunya di telapak tangannya dengan sopan ke arah Suming dan sambil tersenyum berkata, "Aku Dong Fanghua, saudara Mo. Kamu mungkin baru saja menjadi tamu di Timur Tenang, tetapi karena tetua dari Timur Tenang memberi kamu piring dengan nomor 3 di atasnya, jelas bahwa suku tersebut sangat menghargai kamu. Di masa depan, mungkin ada saatnya aku harus merepotkanmu." Piring dengan nomor 3, Suming telah menebaknya sebelumnya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia menjadi semakin yakin dengan teorinya. Benar, saudara Mo, angka di piring yang diberikan kepada para tamu di suku Timur Tenang adalah peringkat berdasarkan kekuatan kita. Saat Dong Fanghua berbicara, dia mengeluarkan piring dari dadanya. "Angka di piringku ini adalah 7. Artinya sebelum aku, mungkin ada 6 orang lain yang kekuatannya melebihi milikku." Dong Fanghua menunjuk ke arah pria yang bermeditasi di sampingnya dan berkata, "Nomor saudara Chun adalah 11, sedangkan untuk Zhou Yue nomornya adalah 8. Lalu siapa yang punya plat nomor 3 sebelum aku?" Suming tiba-tiba bertanya. "Aku tidak sepenuhnya yakin. Orang-orang dengan 3 nomor teratas biasanya tidak bergaul dengan kita." Dong Fanghua tertawa getir. "Kamu, aku tahu beberapa hal tentang ini." Pria bernama Chun menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Dia bangkit dan melingkarkan tinjunya di telapak tangannya sebagai penghormatan kepada Suming. Sebelum berbicara dengan suara rendah, "Tidak banyak tamu di suku Timur Tenang. Jumlahnya dipertahankan sekitar 20 tamu. Orang yang memiliki plat nomor 3 sebelum kamu seharusnya sudah mati. Dan kemungkinan besar dia meninggal di sini. Jika tidak, tetua dari Timur Tenang tidak akan memodifikasi platnya. Bahaya dan kebetulan di tempat ini hidup berdampingan. Pemimpin suku dari suku Timur Tenang tidak membohongi kita. Jika kita beruntung, maka kita mungkin menemukan kebetulan di sini yang tidak dapat ditemukan di luar. Inilah sebabnya
Kami menjadi tamu dan bersedia melakukan sesuatu untuk Timur Tenang. Kamu sebaiknya jangan bepergian sendirian di tempat ini. Begitu kamu tertinggal dan tamu dari suku lain menemukanmu, itu akan berbahaya. Pria bernama Chun kembali normal dan dia menatap Suming sambil berbicara dengan nada rendah. Baiklah, karena saudara Chun sudah pulih, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kita adalah kelompok ketiga yang memasuki tempat ini, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sini. Seharusnya ada tamu dari Tranquil East yang menerima kita di luar terowongan. Kita harus segera menemui mereka. Kelompok ketiga dari Danau Warna dan Pukyang juga akan segera tiba. Ketiga suku saling waspada, dan itulah sebabnya para tamu dari ketiga suku dikirim ke lokasi dekat satu sama lain. Mungkin ada segel di lingkaran transfer yang mencegah sisa-sisa kekuatan menyebar sebelum kita meninggalkan terowongan. Dan ketiga suku telah melarang kita bertarung satu sama lain untuk mencegah kecelakaan. Tapi yang terbaik adalah menghindarinya. Dang Fanghua mendesak mereka maju. Ketika pria bernama Chun mendengarnya, dia menganggukkan kepalanya dan melingkarkan tinjunya di telapak tangannya ke arah Suming. Sebelum dengan cepat bergerak menuju salah satu terowongan yang tampak seperti mulut menganga, Suming mengikuti di belakangnya dengan tenang dengan Dong Fanghua di sisinya. Tepat pada saat dia dan dua orang lainnya hendak memasuki terowongan, gambar di tanah di dalam ruangan tiba-tiba bersinar terang. Namun kali ini cahayanya bukan putih, melainkan gelap. Itu menerangi ruangan dalam sekejap. Ekspresi wajah Dong Fanghua dan pria bernama Chun berubah. Itu suku Pukyang. Murid Suming menyusut dan dia menoleh dengan halus. Cahaya gelap hanya bertahan sesaat, lalu menghilang dengan cepat. Di dalam ruangan itu, 3 orang muncul. Orang yang memimpin tim mengenakan jubah ungu dan memiliki ekspresi gelap. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan terlihat sangat santai. Dalam sekejap, matanya tertuju pada Suming dan 2 orang lainnya. Begitu dia mengalihkan pandangannya melewati mereka, dia menatap Suming dengan cermat sebelum mengeluarkan heram dingin, tidak lagi memperhatikan mereka. Xuan Lun, tamu utama suku Pukyang, aku tidak menyangka dia berada di angkatan ketiga dan bukan yang pertama. Dong Fanghua dan pria bernama Chun sama-sama tercengang dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Tatapan mereka penuh hormat saat mereka melihat Xuan Lun. 2 orang di belakang Xuan Lun tampak berusia 40-an. Pada saat itu wajah mereka pucat dan mereka berjuang keluar dari gambar di tanah bersama Xuan Lun. Segera duduk untuk bermeditasi begitu mereka mencapai samping. Xuan Lun berdiri di samping dengan tangan di belakang punggungnya. Rasa frustrasi terlihat jelas di antara alisnya. Dia telah lama mencari He Feng dan pria bernama Xu, tetapi tidak memiliki petunjuk. Kemarahannya semakin buruk, dan dia akan membunuh hanya dengan provokasi sekecil apapun. Ketika dia melihat 3 tamu dari suku Timur Tenang, dia akan membunuh mereka. Jika bukan karena gelombang kekuatan yang akan diaktifkan pada segel dari lingkaran transportasi. Jika seseorang terbunuh, jika terjadi kecelakaan, bahkan dia sebagai tamu utama suku Pukyang tidak akan mampu menahannya. Enya. Xuan Lun membentak dengan kasar. Bahkan jika dia tidak melihat ke arah Suming dan kedua temannya, mereka mengerti untuk siapa itu dimaksudkan. Dong Fanghua dan pria bernama Chun tidak berani berbicara. Mereka menundukkan kepala dan segera mundur. Suming ada di belakang mereka. Dia baru saja akan pergi bersama Dong Fanghua. Tunggu, aku pernah melihat semua tamu suku Timur Tenang sebelumnya. Siapa kamu? Buka topengmu! Xuan Lun menunjuk ke arah Suming. Langkah kaki Dong Fanghua tersendat, memaksa pria bernama Chun itu pun ikut berhenti. Suming mengerutkan kening, dan suara khawatir He Fang segera muncul di kepalanya. Tuan, jangan segera pergi. Dari apa yang aku pahami tentang Xuan Lun, dia tidak sedang menguji kamu. Dia hanya melontarkan pertanyaan karena frustrasi. Kamu bisa bersikap arogan. Dia tidak akan terlalu memikirkan hal itu jika kamu melakukan itu. Mata Suming berbinar. Dia berhenti dan berbalik untuk menatap tatapan Xuan Lun dengan mata menyendiri. Jika kamu ingin aku melepas topengku, kamu harus menang melawanku. Kata-kata Suming diucapkan dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dalam terowongan. Hati Dong Fanghua dan pria bernama Chun bergetar saat mendengar kata-kata Suming. Mereka saling memandang dan ragu sejenak sebelum segera mengikuti setelahnya. Mata Xuan Lun bersinar ketika mendengar kata-kata itu. Dia tertawa dingin
tapi tidak berbicara lagi. Namun, tatapan mematikan di matanya menjadi lebih jelas. Suming dan kedua temannya bergerak cepat melewati terowongan. Dong Fanghua dan pria bernama Chun memperlebar jarak antara mereka dan Suming dalam perjalanan. Tadinya mereka ingin mengajak Suming menjelajahi makam leluhur Gunung Han. Namun setelah kejadian dengan Xuanlun, mereka berubah pikiran. Tidak banyak waktu berlalu sebelum mereka mencapai ujung terowongan. Ada celah di ujung terowongan, dan cahaya gelap menyinari celah itu. Alasan tersembunyi kota Gunung Han berada di luar. Dong Fanghua dan pria bernama Chun hendak keluar saat mata Suming berbinar dan dia berhenti. Saudara Dong Fang, kamu mengatakan sebelumnya bahwa akan ada tamu dari Tranquil East yang menerima dan melindungi kita begitu kita keluar dari terowongan. Suming bertanya dengan dingin. Benar, ini adalah perjanjian yang dibuat di suku Timur Tenang untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kita semua akan. Dong Fanghua tercengang saat dia membuat penjelasannya. Pupil matanya menyusut dan dia melihat keluar dari celah dengan hati-hati. Di luar sepi dan jelas tidak ada seorang pun di sana yang menerima mereka sesuai perjanjian. Ada yang salah. Wajah pria bernama Chun menjadi gelap dan dia mengambil beberapa langkah ke depan sebelum meletakkan tangan kanannya di dinding di sisi celah. Dia menutup matanya dan membukanya kembali setelah beberapa saat. Tidak ada penyergapan di luar, tapi para tamu yang seharusnya menerima kita juga tidak ada di sini. Saat dia berbicara, dia menyalurkan kekuatan ke tangan kanannya dan menggali batu gunung. Kemudian dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah di atas batu sebelum membuangnya keluar dari celah. Saat batu itu jatuh ke dinding, berubah menjadi siluet yang terlihat persis sama dengan pria bernama Chun. Ia keluar dari celah dengan hati-hati dan berjalan berkeliling sebelum kembali. Tidak ada penyergapan di sekitar. Tapi kenapa mereka tidak ada di sini? Pria bernama Chun memandang Dong Fanghua sambil berbicara dengan nada rendah. Tunggu, sebentar lagi. Dong Fanghua mengerutkan kening saat dia melihat siluet yang dibentuk oleh seni berserker di luar celah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, siluet yang berkeliaran di luar berubah menjadi kabut darah dan menjadi bongkahan batu sekali lagi. Suming melihat ini dan menjadi waspada terhadap pria bernama Chun. Kamu, Kak Chun, ada yang tidak beres. Saat kita keluar nanti, sebaiknya kita tidak berpisah satu sama lain. Kita harus bergegas ke arah barat laut. Aku ingat tempat itu adalah tempat berkumpulnya suku Timur Tenang. Ada tanda-tanda kekhawatiran di wajah Dong Fanghua ketika dia mendesiskan kata-kata itu. Ketika dia melihat Suming dan pria bernama Chun mengangguk, dia menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi sebelum keluar. Pria bernama Chun mengikuti Suming di belakangnya. Ketiga pria itu keluar dari celah dan hembusan angin dengan bau darah mengalir ke arah mereka, mengangkat rambut Suming. Kawasan itu gelap dengan lapisan kabut tipis, namun sebaliknya kosong dan terpencil. Kabut hitam muncul dari tanah dan berkumpul di langit di atas. Dong Fanghua dan pria bernama Chun berubah menjadi busur panjang saat mereka berlari ke barat laut. Suming awalnya ingin mengikuti, tapi saat dia keluar, dia secara naluriah melihat ke langit di tempat ini. Saat dia melakukannya, dia tiba-tiba gemetar, dan ketenangan serta sikap acuh tak acuh di matanya langsung digantikan oleh keterkejutan. Dia berhenti. Saudara Mo, pria bernama Chun, yang berlari di depan tertegun dan berbalik untuk melihat Suming. Jangan pedulikan dia, pasti terjadi sesuatu di sini. Kita tidak bisa tinggal. Dong Fanghua dengan cepat berbicara dan tanpa ada tanda-tanda berhenti, dia berlari ke depan. Pria bernama Chun ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru pergi juga. Lambat laun, kedua orang ini menghilang tanpa jejak. Suming berdiri di tempatnya, tercengang saat melihat bintang-bintang di langit. Bahkan jika He Feng memanggilnya dengan ketakutan di kepalanya, dia sepertinya tidak mendengar suaranya. Seolah-olah dia telah melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Saat dia melihat bintang-bintang di langit, kebingungan memenuhi matanya. Dia telah melalui kehancuran di gunung gelap, perasaan disorientasi di negeri pagi selatan, kesepian dalam beberapa tahun terakhir, dan hal-hal yang terjadi dengan He Feng, semuanya telah membuatnya terbiasa tetap tenang, membiasakannya dengan ketidakpedulian dan tetap diam. Meskipun ekspresi keterkejutan seperti itu mungkin tidak jarang terjadi pada dirinya, hal itu tetap saja tidak biasa. Dia juga saat ini berada di makam leluhur Gunung Han, di tempat yang penuh dengan bahaya. Pikirannya menjadi kosong selama beberapa saat karena syok. Dia melihat ke langit, itu mungkin diselimuti kabut, tapi matanya bisa melihat menembusnya
dan ke bintang-bintang yang berkilauan di langit hitam. Jika bukan karena 4 retakan buatan manusia di langit yang membuat kabut terus menyelinap masuk, Suming tidak akan bisa membedakan apakah langit berbintang itu asli atau palsu. Itu palsu, gumam Suming. Dia melihat keempat retakan itu. Keberadaan mereka memberitahu dia dengan jelas bahwa langit berbintang itu palsu dan diciptakan oleh manusia. Itu tidak ada. Tapi dia pernah melihat langit berbintang ini sebelumnya. Suming ingat langit ini. Suara tetua itu bergema di kepala Suming seperti angin yang sunyi. Dia berdiri di sana, tidak bergerak. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Dia melihat ke langit dan matanya menjadi kosong. Daerah itu sepi, tapi ada suara yang bergumam di dalam hatinya. Mengapa langit yang disuruh oleh tetua untuk kuingat muncul di tempat ini? Mengapa harta karunnya membangkitkan perasaan keakraban dalam diriku? Mengapa Hifung tidak bisa mengambil harta itu? Tetapi ketika dia melihatku, harta itu menyatu ke dalam tubuhku. Mengapa pedang itu membuka jalur daging dan darah begitu memasuki tubuhku? Jalur darah ini juga memberiku perasaan seolah darah itu awalnya ada di dalam diriku. Namun tersegel, mengapa padang rumput merah nenek moyang Gunung Han menyerap chi orang lain saat mereka menggunakannya, namun sangat berbeda saat aku menggunakannya? Mengapa nenek moyang Gunung Han? Dari mana asalmu berasal? Apakah kamu datang dari tempat di mana langit berbintang ini berada? Lalu dari mana asalku? Suara di hati Suming akhirnya berubah menjadi raungan. Tapi itu hanya ada di dalam hatinya, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Mereka hanya dapat melihat bahwa dia berdiri tertegun di luar celah, seolah-olah dia kehilangan jiwanya saat melihat ke langit. Dengan ekspresi tercengang, ribuan kaki jauhnya dari Suming ada sebuah bukit kecil. Ada 2 orang yang duduk bersila di sana. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Matanya berkilat saat dia menekan 2 jari di mata kanannya. Dari 3 orang suku Timur Tenang, Dong Fanghua dan Chun Nuo sedang menuju barat laut. Kemungkinan besar menuju tempat berkumpulnya suku Timur Tenang. Kita tidak perlu memikirkan keduanya. Jika mereka pergi ke sana, mereka hanya akan bergegas menuju kematian. Hanya ada 1 orang yang tersisa. Dia menatap ke langit tanpa bergerak, seperti sedang kesurupan. Kekuatannya tidak lebih dari 800 pembuluh darah. Aku belum pernah melihat orang seperti ini dalam informasi yang diberikan tentang para tamu suku Timur Tenang. Jika dia bahkan tidak punya 800 pembuluh darah, maka kita tinggal mengambil kepalanya dan mendapatkan darah yang cukup darinya. Suku kita sudah mempersiapkan hal ini selama bertahun-tahun. Mustahil suku Timur Tenang memperhatikan dan merencanakannya. Ini mungkin tamu baru yang mereka terima. Lindong, serang. Seorang pria berusia 40-an berkata dengan dingin, lakukan dengan cepat. Kita masih harus menyergap tempat berkumpulnya suku Pukiang. Saat pria berusia 40-an itu selesai berbicara, dia menutup matanya. Dia mengenakan jubah merah, dan wajah seorang wanita tampak di pakaiannya. Pakaian jenis ini hanya diberikan kepada anggota suku-suku Danau Warna di kota Gunung Han. Jelas sekali bahwa pria ini adalah keturunan darah suku Danau Warna. Pria tua berjubah hitam bernama Lindong mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Dia menurunkan tangan kirinya dari mata kanannya dan berdiri, lalu berlari ke depan begitu cepat hingga dia menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, Suming terus berdiri di tempat dengan tatapan bingung di matanya. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa pasti ada kesamaan antara dia dan leluhur Gunung Han yang sangat mirip. Namun seolah-olah ada selubung di hadapannya yang mengaburkan pandangannya saat ingin melihat dengan jelas. Dia hanya bisa menebak segala hal tentang ini. Aku harus pergi ke makamnya. Aku harus menemuinya. Suming memejamkan mata dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya sebelum membantingnya ke ruang kosong di sampingnya. Ada ledakan yang teredam dan riak segera muncul di ruang di sampingnya. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dengan wajah pucat. Begitu dia muncul, darah mengalir keluar dari mulutnya. Mungkin ada keterkejutan di matanya, tapi dia tidak mundur. Dia menangkap udara dengan tangan kanannya, dan segera kabut hitam mengelilingi tangannya, berubah menjadi cakar hitam yang dia usap ke arah Suming. Suming mungkin masih dalam keadaan bingung, tapi saat dia keluar dari celah, dia telah mengaktifkan seni branding. Segala sesuatu di area seluas 2000 kaki tidak bisa lepas dari indranya. Bahkan rumput pun tidak bergerak tertiup angin. Dia merasakan orang asing itu saat lelaki tua berjubah hitam itu muncul. Suming bahkan tidak melihat lelaki tua yang berlari ke arahnya dengan cakar hitam itu. Sebaliknya,
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bukit kecil tidak jauh dari kejauhan. Pada saat dia mengarahkan pandangannya ke puncak bukit, cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapan lelaki tua yang mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Cahaya virescent muncul entah dari mana dan menembus bagian tengah alisnya, membawa jejak darah yang berceceran di belakang lelaki tua itu. Orang tua itu membelalakan matanya karena tidak percaya. Cahaya di matanya memudar dan dia terjatuh 30 kaki dari Su Ming. Tubuhnya mengejang di tanah beberapa kali sebelum dia kehilangan napas dan meninggal. Ini terjadi terlalu cepat. Pria berjubah merah tiba-tiba berdiri di puncak bukit. Ekspresinya berubah dan keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tidak terlalu memperhatikan pertarungan ini karena dia tahu betul kekuatan Lindong. Dia mungkin hanya memiliki 800 pembuluh darah, tapi seni berserker miliknya misterius. Dia bisa membuat tubuhnya memudar dan akan sulit untuk menyadarinya saat dia diam-diam mendekati orang lain. Dengan berserker art ini, Lindong telah membangun nama untuk dirinya sendiri. Jadi, pria berjubah merah tidak mengira Lindong akan mati begitu saja. Dia bahkan tidak bisa melihat seluruh proses dengan jelas. Hanya melihat orang yang menatap langit dalam keadaan kesurupan sambil mengepalkan tinjunya. Lindong mungkin terpaksa mundur setelah menerima satu pukulan itu. Tapi dia masih terus berusaha membunuhnya dan pada saat itu, Lindong tiba-tiba mati. Sebuah getaran menjalari hati pria berjubah merah. Secara kebetulan, saat dia berdiri adalah saat Su Ming mengalihkan pandangannya ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Pria berjubah merah terkejut. Su Ming saat itu diselimuti misteri di matanya. Sebagai anggota suku Danau Warna, dia tidak mau mengambil risiko. Saat dia berbicara, dia segera mundur dan hendak pergi. Jangan pernah memikirkannya. Mata Su Ming dingin dan dia berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Dia berubah menjadi busur panjang yang menempel di tanah saat dia menuju ke bukit. Saat dia melihat kecepatan Su Ming, pria berjubah merah itu terkejut. Bukit itu berjarak 4.000 kaki darinya. Tapi saat pria bertopeng itu mendekat, jarak di antara mereka dengan cepat semakin dekat. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, orang itu akan tetap menyusulnya dalam waktu dekat. Orang ini membunuh Lindong dengan mudah. Dia pasti seorang berserker kuat yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Aku bukan tandingannya. Ekspresi tegas muncul di wajah pria berjubah merah saat dia mundur. Dia dengan cepat mengeluarkan kotak merah seukuran telapak tangan dari dadanya. Begitu dia menghancurkannya, sebuah batu bulat muncul di telapak tangannya. Batu itu seluruhnya berwarna merah dan terdapat tanda-tanda padat menutupi permukaannya, membentuk gambar yang rumit. Saat pria itu mengeluarkan batunya, cahaya merah yang kuat muncul di permukaan batu yang dengan cepat menyebar keluar. Pria berjubah merah perlahan menghilang, dan saat dia menatap Su Ming yang mendekatinya, masih 3.000 kaki jauhnya, seringai dingin muncul di wajahnya. Lindong mungkin sudah mati, tapi kami menemukan berserker kuat lainnya di suku Timur Tenang. Kita bisa menganggap misi ini sukses. Kamu ingin membunuhku. Suara tajam Hifung bergema di kepala Su Ming dengan rasa tidak percaya. Su Ming tidak bersuara. Dia terus mendekati pria berjubah merah. Dia sudah melihat batu merah di tangan kanannya, dan tubuh orang itu menghilang dengan cepat. Bahkan, seringai dingin di bibirnya. 3.000 kaki, 2.700 kaki, 2.400 kaki. Saat jarak antara keduanya hanya 2.000 kaki, separuh tubuh pria itu telah memudar. Dan dia menjadi sangat tidak jelas, sehingga hanya sesaat sebelum dia menghilang sepenuhnya di bawah cahaya merah terang. Su Ming lalu mengangkat kepalanya dan rasa dingin memasuki matanya. Dia tidak pernah lemah hati terhadap orang-orang yang ingin membunuhnya. Inilah yang diajarkan oleh tetua itu kepadanya. Dia harus membunuh semua orang yang membahayakan dirinya. Jika seekor binatang menunjukkan taringnya dan mengancamnya, maka ia harus menanggung akibatnya. Ketika jarak antara mereka hanya 2.000 kaki, tanda pedang kecil di tengah alis Su Ming diaktifkan dan berubah menjadi sinar cahaya viresan yang tidak dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Dengan suara siulan yang tajam, ia menyerang pria berjubah merah. Pria itu hampir sepenuhnya transparan. Lampu merah berkedip terang saat menyelimuti tubuhnya. Penghinaan muncul di matanya, dan dia menutupnya. Dalam pikirannya, ketika dia membuka kembali matanya, dia tidak akan melihat orang yang membunuh Lindong, tapi orang-orang dari sukunya. Namun pada saat dia menutup matanya, getaran menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia membuka matanya dengan cepat dan melihat pedang kecil berwarna virescent mendekatinya, memotong tubuh transparannya. Jeritan tajam dan menyakitkan terdengar di udara, dan tubuh pria itu terbelah menjadi dua. Bagian atasnya dipindahkan keluar dari tempat itu di bawah kilatan lampu merah.
Tapi tubuh bagian bawahnya diiris menjadi dua oleh pedang kecil berwarna viresan. Dengan paksa dibuat tetap di sini. Darah berceceran di mana-mana. Separuh tubuh pria berjubah merah itu jatuh ke tanah. Lampu merah berangsur-angsur memudar dan lingkungan sekitar kembali normal. Satu-satunya bukti dari apa yang baru saja terjadi adalah tubuh yang terbelah dua tergeletak di tanah. Suming maju dan mengalihkan pandangannya ke seluruh tubuh. Hefeng, apa katamu? Ada sedikit rasa lelah di wajah Suming. Kekuatan pedang kecil viresan itu terlalu besar, dan harga untuk menggunakannya juga sama besarnya. Suming hampir menghabiskan ketujuh kekuatan roh yang tersimpan di jalur darah saat dia mengaktifkan pedangnya. Namun Suming dapat merasakan aura spiritual yang dapat diserap di tempat ini. Jauh lebih kental dibandingkan dengan dunia luar, yang memungkinkannya pulih lebih cepat. Hal itu membuat keinginannya untuk melihat leluhur Gunung Han semakin kuat. Tuan, pria berjubah merah tadi adalah anggota suku dari Danau Warna. Dia jelas bukan tamu. Aku tidak tahu batu apa yang dia pegang tadi, tapi itu pasti digunakan untuk relokasi. Tanda yang diukir pada batu itu seharusnya rune relokasi. Sama seperti bagaimana kamu dikirim dengan kekuatan patung dewa berserker, tapi suku Timur Tenang membutuhkan bantuan patung itu, dan mereka harus menggunakan rune relokasi di dalam terowongan. Ini adalah relokasi paksa. Tetapi orang dari Danau Warna berbeda. Dia memegang rune relokasi yang lebih kecil di tangannya, dan dengan itu, dia bisa menggunakan batu itu untuk memindahkan dirinya kapanpun dia mau. Dia akan bisa muncul kembali di beberapa lokasi yang ditetapkan di suku Danau Warna. Ini membuktikan bahwa suku Danau Warna telah menemukan inti dari relokasi. Hofeng sudah tenang dan menganalisis situasi secara detail untuk Suming. Bahkan suku Gunung Han pun tidak dapat sepenuhnya memahami kerangka rune relokasi yang ditinggalkan oleh leluhur. Kami hanya dapat menggunakan apa yang tertinggal dan tidak dapat membuat yang baru. Suku Danau Warna mengambil sebuah gulungan batu giok. Ada beberapa seni yang nenek moyangku gunakan di sana. Ada juga beberapa catatan mengenai perubahan dan penempatan rune relokasi. Suku Danau Warna pasti mendapatkan terobosan besar dalam penelitian mereka. Tuan, perjalanan ini berbahaya. Para tamu dari suku Timur Tenang tidak datang seperti yang dijanjikan. Sesuatu pasti telah terjadi pada mereka ketika mereka berada di sini. Kamu tidak boleh pergi. Dong Fanghua dan pria bernama Chun pasti telah jatuh ke dalam perangkap mereka sejak mereka pergi juga. Saat Hefeng melanjutkan analisisnya, kata-katanya keluar semakin cepat. Suming terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba berbicara. Kamu pernah berkata bahwa ketika orang dari 3 suku datang ke sini, mereka akan menghadapi tekanan yang besar karena mereka adalah suku budak di Gunung Han. Sebuah pemikiran muncul di benak Hefeng dan dia segera berkata, Tuan, aku mengerti apa yang kamu maksud. Suku Danau Warna pasti memiliki ambisi yang luar biasa liar kali ini. Mereka pasti mengirim banyak orang dari suku mereka. Selain tamu mereka, kebanyakan dari mereka pastilah orang dari suku mereka. Aku mungkin belum pernah melihat pria berjubah merah, tetapi aku dapat merasakan bahwa batasan yang ada pada dirinya tidak terlalu besar. Jika itu masalahnya, mungkinkah suku Danau Warna telah menemukan cara untuk melawan batas tersebut? Ini seharusnya menjadi perlawanan sementara. Mata Suming tertuju pada mayat pria berjubah merah yang rusak. Mayat itu perlahan layu dengan suara pecah. Tulangnya dihancurkan dengan cara yang aneh. Semakin banyak retakan yang muncul seiring berjalannya waktu. Saat tubuhnya layu, gumpalan kabut hitam menyebar. Kali ini, suku Danau Warna pasti akan mengambil tindakan besar. Mereka mungkin benar-benar memiliki kekuatan yang cukup kali ini untuk membuka jalan menuju makam leluhurku yang belum pernah mereka pecahkan sebelumnya dan baik-baik saja di bawah pengawasan suku Timur Tenang dan suku Pukiang. Hefeng bergumam. Hefeng pasti memikirkan sesuatu. Karena dia segera berkata, situasi di kota Gunung Han akan berubah. Tuan, kita harus menghentikan ini. Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyesalinya. Suming meninggalkan tempat itu dan menuju mayat lelaki tua berjubah hitam. Begitu dia mendekat, dia meraba-raba tubuh itu dan menemukan beberapa barang yang dia simpan di tas penyimpanannya. Dia tidak peduli dengan Hefeng. Ketika Hefeng melihat tindakan Suming, pikiran di dalam hatinya menjadi hidup. Aku tidak akan menghentikan suku Danau Warna. Aku juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Suming berdiri di samping mayat lelaki tua berjubah hitam dan menyebarkan branding art di area seluas 1000 kaki sebelum berjalan ke kejauhan. Tetapi Tuan, jika suku Danau Warna-Warni membuka makam leluhur, mereka akan menjadi penguasa kota Gunung Han.
dan keselamatan kamu juga akan terpengaruh. Suming melihat sekeliling dalam diam. Tempat tersembunyi di bawah kota Gunung Han tampaknya terbentuk secara alami. Di sekeliling mereka gelap dan ada beberapa bukit tandus yang menjulang dari tanah. Kabut juga ada di mana-mana, menciptakan suasana suram dalam kesunyian. Selain itu, tidak diketahui alasan mengapa suku Danau Warna-Warni ingin memasuki makam leluhur. Namun, begitu mereka mendapatkan warisan leluhur, kekuatan mereka pasti akan meningkat secara eksponensial. Tetap saja, menurutku harta itu seharusnya menjadi milikmu. Tuan, kamu sudah mendapatkan pedang Viresen dan kulit binatang buas. Dengan bantuanku, dalam beberapa tahun, kita bisa memasuki makam leluhur sendirian. Hefeng tidak punya pilihan, hatinya dipenuhi kecemasan, dan dia hanya bisa menaruh harapannya pada Suming. Berdoa agar dia bisa membujuknya. Hefeng, apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Suming bertanya dengan tenang sambil berjalan ke depan. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, Hifung segera menelan kata-kata aslinya. Tuan, aku tidak menyembunyikan apapun dari kamu. Aku khawatir dengan tujuan suku Danau Warna jika mereka mendapatkan warisan leluhur. Hifung baru saja akan menjelaskan ketika dia terputus. Kamu belum tahu tujuan suku Danau Warna? Apa kamu yakin tidak tahu tujuan suku Danau Warna? Pukyang dan Timur tenang. Kecepatan Suming sangat cepat. Sambil berbicara, dia sudah sampai di puncak salah satu bukit tandus. Dia berdiri di sana dan merasakan angin sepoi-sepoi menerpa dirinya saat dia melihat ke kejauhan. Ada banyak bukit tandus di tempat ini. Dan saat menjulang dari permukaan tanah, banyak pula lembah yang terbentuk. Suming melihat dataran yang dikelilingi oleh banyak lembah sejauh mata memandang. Datarannya adalah tanah yang dipenuhi pasir. Terjadi badai pasir yang menghubungkan langit dan bumi. Jauh di dalam badai pasir, Suming bisa melihat kontur samar sebuah bangunan raksasa. Kelihatannya cukup jauh. Dan jika dia berjalan ke sana, dia akan menemukan bahwa tempat itu terletak lebih jauh dari yang terlihat. Saat ini, di ujung tempat Suming bisa melihat. Samar-samar dia bisa melihat sekilas 3 altar batu setinggi hampir 1000 kaki. Dibangun di sekitar bangunan raksasa, jauh di dalam badai pasir. Ketiga altar dibangun berjauhan satu sama lain. Dan warnanya juga jelas berbeda satu sama lain. Mereka masing-masing berwarna hitam, merah, dan putih. Di belakang bangunan raksasa itu ada altar batu merah. Saat ini, ada puluhan orang berjubah merah duduk di atas altar. Perbedaan status mereka juga terlihat dari cara mereka duduk berdekatan. Orang yang duduk di puncak lingkaran adalah seorang wanita muda yang sudah menikah dan terlihat sangat cantik. Matanya terpejam dan rambutnya menari-nari di udara. Terdapat tahi lalat merah di sudut bibirnya, menyebabkan wanita ini memiliki aura menawan di sekelilingnya. Jika ada yang melihat wanita itu, mereka akan mengenali bahwa wajahnya hampir persis sama dengan wajah yang menjulang di kabut merah yang mengelilingi suku Danau Warna. Wanita ini adalah pemilik suara yang didengar Suming beberapa tahun lalu di kota Gunung Han, dan wajahnya tidak dapat dilihatnya. Dia adalah pemimpin suku Danau Warna yang dibicarakan suku Xuanlun dan Yan Luan. Di belakang Yan Luan ada 2 orang. Salah satunya adalah Han Feizi. Wanita ini juga mengenakan jubah merah saat ini, namun masih ada kerudung yang menutupi wajahnya, ekspresi sedingin es. Di sampingnya ada seorang pria. Dia tampaknya belum mencapai usia 30-an dan memiliki aura bermartabat di sekelilingnya. Dia bertubuh besar dan tinggi, dan ketika dia sesekali melihat Han Feizi di sisinya, tatapan penuh kasih yang tidak bisa disembunyikan akan muncul di matanya. Orang-orang ini duduk di altar dengan tenang, seolah-olah mereka sedang menunggu waktu berlalu. Namun pada saat itu, lampu merah tiba-tiba berkumpul di altar. Ketika orang-orang melihat ke atas, teriakan nyaring terdengar entah dari mana. Dan saat itu bergema di sekitar altar, sosok seseorang yang kabur terbentuk. Orang ini hanya memiliki tubuh bagian atas saat dia dengan cepat muncul dari keadaan memudar. Saat tubuhnya menjadi jelas, orang yang muncul di hadapan orang banyak adalah pria berjubah merah yang dibelah 2 oleh Suming. Wajah pria itu pucat, dan ketika dia muncul, dia jatuh ke tanah, gemetar. Tidak ada bekas tubuhnya di bawah pinggang, hanya separuh tubuhnya yang tersisa. Dan nyawanya lenyap dengan cepat. Mulutnya penuh dengan darah. Dia membukanya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Penampilannya membuat sebagian besar ekspresi orang-orang di suku Danau Warna berubah, termasuk ekspresi Han Feizi. Yan Luan, pemimpin suku dari suku Danau Warna, memusatkan pandangannya pada pria berjubah merah dan menunjuk ke arahnya. Segera,
Hembusan kabut merah menyerbu ke depan dan merangkak masuk melalui telinga, mata, hidung, dan mulut pria itu, menyebabkan dia segera kembali bersemangat. Pemimpin suku Timur tenang kedatangan tamu baru. Orang itu langsung membunuh Lindong. Pria berjubah merah hanya berhasil mengucapkan satu kalimat sebelum wajahnya menjadi gelap. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya langsung berkumpul dan terbang keluar dari tubuh. Ia melayang di udara sejenak, lalu berubah menjadi sosok manusia yang terbuat dari darah. Ciri-ciri pria berdarah itu sangat jelas. Itu adalah Su Ming yang mengenakan topeng. Sampai jumpa di episode berikutnya.